legi kan sifatnya air kan. Legi kan sifatnya air manis ya. Itu terus nek dihubungkan dengan orang yang apa sih lahirnya dari pasaran legi. Ya gampangnya gitulah, dari pasaran legi. Terus itu hubungannya dengan elemen air itu piye? Kalau wiwitan dan wanita tadi lebih cenderung ke anunya ilmu hikmah ya, dasarnya kebijaksanaan yang apa istilahnya kita ambil dari perumpamaan astrologi atau kosmologi ya. Cuma dalam cara umum legi itu ya kita pahami, kalau memahami cara kepribadian atau psikologi orang yang lahirnya dari legi ya kita pahami secara elemennya saja. Legi itu air ini. Legi itu air. Orang yang lahir dari legi itu sifatnya auranya manis dan imut. Cah legi, orang legi itu auranya manis dan imut. Auranya. Jadi auranya yang bulat. Enggak, tapi setiap orang legi pasti manis. Kok enggak, adikku ini lahirnya pahing kok manis. Tetap beda manisnya legi sama pahing. Pahingnya legi itu manisnya gula Jawa. Kalau pahing kalau manis itu beda lagi, itu manis rujak atau apa nggak tahu. Tapi kalau legi itu asli manis ya. Memang hakikatnya manis. Ya manis. Auranya juga manis. Itu legi. Itu kan wah cocoknya kan iya maksudnya kayak biologi terus manis kan. Terus hubungannya sifat karakter cah legi karo unsur air. Unsur air itu membentuk karakter yang seperti apa? Ini dalam ilmu kosmologi secara umum dan ilmu astrologi secara umum, unsur air itu sifatnya satu, sensitif, perasaannya sensitif. Kok iso? Peka. Legi itu apa ya? Nggak tahu, tapi memang begitu. Maksudnya sejak lama. Kok bisa apa sih? Kok bisa legi itu sensitif, atau mungkin hubungannya dengan elemen air itu? Ya, air itu kan sensitif, Mas. Udara itu nggak sensitif. Bisa kita ngerusak udara kan, nggak bisa, sulit sekali udara itu dirusak, digoyahkan. Dicemari kan tidak peka udara. Pahing itu kita mencemari api, kita yang tercemar oleh kebakaran, kita terbakar ya. Bumi itu malah menyerap semuanya, sifatnya memiliki sifat menyerap ya. Yang paling mudah dicemari itu air sih. Jadi mudah sekali ketika terkena kotoran itu langsung kesuciannya langsung pudar. Sensitif. Ini karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Waduh, nanti. Oke, sih berarti air teringat padang. Jadi memang air ini sifatnya sensitif. Ini juga berpengaruh. Cah legi sensitif sensitif. Terus satu siji sensitif. Nomor dua posesif. Penjelasannya piye? Posesif itu merasa memiliki. Misalkan kalau kita punya pacar gitu ya, orang lagi itu kalau punya pacar itu ya, posesif itu tidak selalu buruk loh ya. Posesif itu bisa berarti baik, bisa berarti bisa jadi buruk juga. Posesif itu merasa kalau sesuatu itu sudah menjadi miliknya ya, dia akan mengawasi secara ketat gitu. Tidak mau kehilangan dan lain-lain. Tapi berhubungan dengan orang legi itu asiknya dia akan menjadi loyal. Kalau dia akan sangat loyal kalau kita mendapatkan hatinya. Kita bisa menaklukkan hatinya, dia akan sangat sayang pada kita. Cuma legi itu kalau sudah terlanjur terkesan pada kita, itu kita sulit membuat jarak dengan dia gitu. Kita pandel, dia andel terus. Namanya air itu kan sifatnya termasuk yang berhubungan dengan posesif itu. Nanti orang lagi memiliki aura atau pancaran kewibawaan itu, karisma itu mudah membuat kesan, baik kesan negatif maupun positif. Dalam arti kehadiran orang legi itu pasti akan mengesankan di hati, itu secara positif. Kalau secara negatifnya, orang legi itu tajam, mengena, mengesankan atau mengena. Pilatnya atos, bukan atas mas, tapi tajam. ngomong serp.
secara negatif ya pandangan matanya saja sudah tajam kalau dia protes. Terus kalau cara positif ya itu tadi senyumnya itu Mas, baper saya Mas, sampai saya waduh teringat apa yang berada di luar pulau itu. Tapi emang Legi itu pintar membuat kesan kan ini. Itu filosofinya dari air yang udah, air itu kalau benda-benda terkena air kan mudah basah Mas. Benda dicelupkan ke udara, mana ada sisa udara kelihatan. Tapi benda dicelupkan ke bumi ya belum tentu kotor, tergantung. Pasir kan nggak kotor langsung rontok, kalau nanti api ya rusak. Tapi air pasti membekas, basah gitu. Ada bekas air di situ. Kesan yang indah atau mengena itu tajam itu kritiknya. Oh iya, berarti memang dasarnya air tetaplah air. Mau air keruh, air bening, air apa, air tetaplah air. Jadi orang lagi tidak bisa merubah elemennya menjadi api, tidak bisa. Jadi kan gini Mas, biasanya kan ngomong memahami kan gini, apa orang lagi pasti karakternya gini, pasti gini, wah orangnya gini. Padahal kan ya baik atau buruknya kan ditentukan oleh orang itu sendiri. Maksudnya kan intinya air tetaplah air. Maksudnya mau dia baik buruk itu bukan urusan air. Ya. Aku terlalu digeneralisir. Kalau Legi itu pintar apa cara mesti wongnya elek kan nggak tentu, mesti wongnya apik ya nggak tentu. Apik elek kan tergantung wongnya. Tapi yang jelas air tetaplah air. Memang ada beberapa sifat-sifat yang yaitu fakta, dalam arti umumnya begitu kan gitu. Jadi ilmu perimbangan itu selain digali dari kosmologi dasar, itu kosmologi itu sudah menjadi ilmu apa? Api gitu ya. Tidak bisa diolah, jadi eksak. Kalau ilmu astrologi itu eksak, bukan ilmu sosial, beda. Tapi sudah pasti. Jadi selain dari digali dari kosmologi yang eksak itu juga digali dari ilmu Titan. Atau ilmu Titan itu kalau bahasa Indonesianya apa Mas ya? Ilmu Titan kalau dikonvert bahasa Indonesia. Mengingat-ingat. Jadi kita survei alarm berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh klien, dan kita menyimpulkan orang lagi sifatnya begini. Jadi sifat-sifat itu kadang tidak bisa dijelaskan secara kosmologi. Dasar asal usul kosmologi tidak bisa dijelaskan, cuma cara ilmu Titan atau ilmu survei itu tadi yang kredibel tentunya itu faktanya begitu. Itu tadi sifatnya sensitif, posesif. Pertama kan sensitif, mudah dicemari, mudah terpengaruh. Kalau dia dimasukkan tetes parfum bunga, air itu menjadi wangi semua. Terlupi tinta atau nila gelap semua. Maksudnya mudah dicekel, mudah didalami hatinya. Dari Legi saja ini sudah 8 SKS Mas. Tidak masalah. SKS. Itu masih elemennya itu. Belum air aura. Itu lagi ya. Dibereskan dulu ya. Dibereskan saya lagi dua. Jadi sifat-sifat dulu ya. Kan mudah di dalam tanda kutip mudah dicemari, mudah terkena. Kalau cemari minyak ya jadi wangi. Dia mudah dicemari dan dia mudah dikesani atau dicemari. Dia juga mudah memberikan kesan dan membuat cemar. Yang pintar membuat cemar kalau hatinya buruk. Lagi itu membuat cemar. Beda kalau ya beda nanti kalau Pon dan Lagi memiliki. Itu Lagi 2 itu. Terus yang ketiga, Lagi itu yang namanya air itu tidak bisa berdiri sendiri, dalam arti kalau air itu tidak diwadahi, dituangkan begitu saja pasti tercecer di mana-mana, tumpah, bentuknya tidak jelas. Jadi orang Legi itu dilematik sifatnya, mudah dilema selama dia tidak memiliki wadah yang jelas terhadap apa yang dia dilemai. Kalau dia dilema soal cinta, ya dia harus punya seorang yang berkomitmen untuk mencintainya. Jadi orang Legi itu mudah dilema.
sudah dilema itu bagian dari itu tadi, sifat posesif dan sensitif itu tadi. Akhirnya berwujud pada sifat dilematik. Jadi air itu agar bentuknya menjadi gelas, dia harus diwadai gelas. Air itu agar batas bentuknya jelas, berbentuk seperti cangkir, harus dimasukkan cangkir. Nah, kesuksesan legi itu terletak dari cangkir yang dia pakai untuk mewadai dirinya ini. Orang lagi kalau tidak punya wadah bagi dirinya, wadah ini tentunya maknanya kan luas ya. Wadah bisa berarti keluarga atau tempat belajar atau apapun, atau aturan. Intinya sesuatu yang membatasi dirinya agar bentuknya jelas, arah dan bentuknya jelas, sesuatu yang membentuk dirinya ini itu harus dia punya ini. Kalau dia tidak punya wadah yang jelas bagi dirinya, dia akan terus dilema. Kalau dilema dia akan sia-sia, mengalir ke segala arah dan tidak jelas bentuknya dan menguap. Oke, itu emang sifat dasar air. Dilematik terus. Bentar.